Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sehat selalu untuk Anda sahabat pendengar di mana saja Anda berada. Kembali berjumpa dalam program Jatim News Today, siaran khusus update COVID-19 yang disiarkan serentak di beberapa LPPL Lembaga Penyiaran Publik Lokal di Kabupaten Kota di Jawa Timur yang tergabung dalam ALPPL, Asosiasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jawa Timur. Saya Panjiarto yang bertugas di studio ditemani oleh Arwen Baskoro di ruang redaksi. Nanti juga ada peluang untuk reporter-reporter dari Suara Sidoarjo, dari Mahardika Kota Blitar, dari Persada Kabupaten Blitar, serta dari Ralita Pamekasan yang akan menyampaikan informasi mengenai kondisi penanganan dan update kasus atau COVID-19 di sana. Rangkuman kabar update penanganan COVID-19 untuk regional Jawa Timur segera sahabat simak dalam update COVID-19. Baik, untuk kesempatan pertama kita bergabung dengan LPPL Suara Sidoarjo, ada Diding Yunarto yang akan menyampaikan jumlah positif naik. Gubernur siapkan langkah tegas bersama Kapolda dan Pangdam 5 Brawijaya. Silakan Diding. Sahabat, naiknya jumlah positif COVID-19 di Jawa Timur membuat Khofifah Indar Parawansa, Gubernur Jawa Timur langsung melakukan langkah-langkah tegas. Tambahan 119 kasus positif seperti yang dikatakan dalam konferensi pers Minggu sore kemarin terjadi di sebagian besar wilayah kabupaten dan kota di Jawa Timur. Salah satu yang dilakukan oleh Khofifah adalah koordinasi dengan Kapolda Jatim dan Pangdam 5 Brawijaya. Melakukan koordinasi dengan Pak Kapolda dan dengan Pak Pangdam, titik-titik yang kemudian terdeteksi di situ ada pasien dengan pengawasan ataukah yang sudah terkonfirmasi positif COVID-19. Jadi pada posisi seperti ini kami harus melakukan evaluasi lebih detail format-format yang sesungguhnya WHO memberikan anjuran secara terus-menerus, Kepala Gugus Tugas memberikan anjuran secara terus-menerus, dan seluruh elemen di negeri ini tidak berhenti memberikan anjuran secara terus-menerus, tinggal di rumah dan hanya keluar rumah untuk kepentingan yang strategis atau yang urgent. Lalu lakukan physical distancing dan pastikan keluar rumah dengan menggunakan masker. Pola hidup bersih dan sehat. Olahraga terutama berjemur di jam pagi. Artinya yang ultravioletnya cukup positif untuk badan kita. Sampai Minggu sore kemarin, dari data Pemprov Jawa Timur, jumlah total kasus positif 386, PDP 1.383, ODP 14.092, yang sembuh total 69 orang. Sementara di Kabupaten Sidoarjo, dari data Dinas Kesehatan, pada Minggu sore kemarin, jumlah positif 31, PDP 103 dan ODP 408. Saya Diding Yunarto, Suara Sidoarjo. Itu tadi laporan dari Diding Yunarto, LPPL Suara Sidoarjo. Jumlah positif COVID-19 naik. Gubernur Jawa Timur siapkan langkah tegas bersama Kapolda Jatim dan Pangdam 5 Brawijaya. Dari Diding Yunarto kita bergeser ke Billy Patapoy, masih dari LPPL Suara Sidoarjo. Untuk percepatan pertolongan, Polresta Sidoarjo bagikan APD, alat pelindung diri, ke jajaran Polsek Sidoarjo. Billy. Sahabat pendengar Jawa Timur, Polresta Sidoarjo membagikan APD kepada seluruh anggota, baik tingkat Polsek maupun posko tingkat desa di wilayah Kabupaten Sidoarjo. Hal ini ditujukan agar bisa memberikan respon cepat untuk menolong dan menangani warga yang sakit bahkan meninggal secara mendadak.
Untuk itu, 349 APD telah disiapkan dengan masing-masing posko tingkat desa nanti mendapatkan 2-5 unit. Ini seperti dikatakan Kombes Pol Sumarji, Kapolresta Sidoarjo setelah penyerahan APD kepada seluruh jajaran Polsek di Mapolresta Camangkalang pada Senin 13 April pagi ini. Dengan adanya APD di Polsek dan posko tingkat desa ini, seluruh anggota bisa melakukan pertolongan kepada warga sehingga tidak perlu menunggu bantuan dari medis. Saat sekarang ini yang kesulitan di masyarakat, khususnya posko-posko yang ada di desa-desa dan kecamatan, itu adalah bagaimana bisa memberikan respon cepat untuk menolong sesama ketika ada warga yang sakit mendadak, bahkan sampai meninggal mendadak di tempat-tempat umum. Kita melihat banyak kejadian sakit mendadak di tempat umum tidak segera ditolong. Kenapa? Karena tidak adanya APD. Sehingga pertolongan pertama masih harus menunggu tim medis datang. Sehingga berbalik. Yang terjadi apa? Orang harusnya bisa diselamatkan nyawanya karena terlalu lama menunggu tim medis datang, maka yang terjadi adalah tidak tertolong. Maka dengan adanya APD yang lengkap yang dimiliki oleh Polsek dan posko-posko COVID relawan yang ada di desa-desa, sehingga pertolongan itu bisa cepat dilakukan dan bisa menyelamatkan nyawa warga Kabupaten Sidoarjo. Kelengkapan meliputi baju hazmat, termogan, sepatu boot, sarung tangan, masker, dan helm yang diberikan secara bertahap. Diharapkan setelah ini, seluruh personel bisa bertindak cepat sehingga tidak melakukan pembiaran seperti yang terjadi beberapa waktu ini. Demikian saya Billy Patopoy melaporkan untuk Jatim News Today. Itu tadi laporan dari Billy Patopoy. Untuk percepat pertolongan, Polresta Sidoarjo bagikan APD alat pelindung diri ke jajaran Polsek Sidoarjo. Dari Kabupaten Sidoarjo kita bergerak menuju ke Kota Blitar. Ada 2 reporter dari LPPL Mahardika Kota Blitar yang sudah siap, di antaranya Ica Puspita dan Kirana Nisa. Kita ke Ica Puspita terlebih dahulu. Tingkatkan gairah ekonomi di tengah pandemi Corona, Disperdaging Kota Blitar launching program Pasar Dering. Ica. Sobat, menghadapi pandemik virus corona, Dinas Perdagangan dan Perindustrian Disperdaging Kota Blitar melaunching program Pasar Dering. Tujuannya untuk menggairahkan perekonomian Kota Blitar yang mulai lesu akibat wabah virus corona. Benny Andriawan, Kepala Bidang Pengembangan Perdagangan dan Pasar Disperdaging Kota Blitar menjelaskan, Pasar Dering adalah layanan belanja pasar tradisional berbasis online. Masyarakat tinggal mengirimkan pesanan ke penjual yang sudah terdata melalui WhatsApp atau telepon. Kemudian belanjaan akan diantar penjual ke rumah. Layanan ini berlaku untuk pasar tradisional Kota Blitar, mulai dari Pasar Legi, Pasar Temple, Pasar Pon, Pasar Karangtengah, Pasar Wage, Pasar Pahing, dan Pasar Timoro. Benny mengatakan setidaknya ada 50-an pedagang yang digandeng Disperdaging untuk menjalankan program ini. Mereka bisa melayani kebutuhan rumah tangga, mulai dari sembako, sayur mayur, bumbu dapur, buah-buahan, ayam potong, ikan segar, jajanan tradisional, dan masih banyak lainnya. Bagi masyarakat yang menggunakan jasa Pasar Dering ini cukup membayar biaya ongkir sebesar Rp5.000 untuk wilayah Kota Blitar. Ketika kita melaksanakan online seperti ini, kita harus komplit punya HP atau ada WA chat, ada armada atau personil yang nanti mengantar, itu kan harus ada kesiapan semuanya. Setelah kita kumpulkan seluruh pedagang se-Kota Blitar itu, sementara yang siap masih teman-teman yang namanya terbantu. Lebih lanjut, Benny menambahkan selain untuk menggairahkan perekonomian daerah, Pasar Dering juga bertujuan untuk mengurangi aktivitas masyarakat di luar rumah, serta menghindari kerumunan masyarakat di pasar tradisional. Ica Puspita, Mahardika FM untuk Jatim News Today. Itu tadi laporan dari Ica Puspita. Tingkatkan gairah ekonomi di tengah pandemi Corona, Disperdaging Kota Blitar launching program Pasar Dering. Masih dari Kota Blitar, laporan berikutnya dari LPPL Mahardika Kota Blitar ke Kirana Nisa. Jumlah pemudik menyentuh angka 1.000 lebih. Polres Blitar Kota rapatkan jajaran Polsek untuk lakukan pantauan di wilayah.
Silakan, Nisa. Sobat Polres Blitar Kota terus mendata masyarakat yang melakukan mudik awal di wilayahnya, baik perantau dari luar daerah ataupun luar negeri. Sampai 10 April 2020, data menunjukkan terdapat 1.640 pemudik yang tiba di wilayah hukum Polres Blitar Kota. AKBP Leonard M. Sinambela, Kapolres Blitar Kota mengatakan, pendataan ini sudah dilakukan sejak awal April lalu melalui jajaran Polsek guna mengantisipasi penyebaran virus corona dari masyarakat luar daerah. Dari 1.640 pemudik, 1.349 diantaranya merupakan pemudik dari luar daerah, sementara sisanya 246 orang merupakan pekerja migran Indonesia PMI yang baru saja pulang dari luar negeri. Leonard mengatakan ada 9 polsek yang masuk jajaran Polres Blitar Kota, 3 diantaranya berada di Kota Blitar. Pihaknya telah memerintahkan masing-masing polsek untuk melakukan pemantauan intens terhadap masyarakat yang melakukan mudik awal. Setiap polsek juga diminta melakukan pemeriksaan kesehatan sesuai dengan prosedur yang ada. Jika terdapat masyarakat yang menunjukkan gejala mengarah ke virus corona, harus segera dibawa ke rumah sakit. Untuk mengoptimalkan upaya ini, Leonard juga meminta agar polsek bisa menjalin koordinasi yang baik dengan Koramil, kecamatan, lurah, kepala desa, dan RT RW. Kirana Nisa, Mahardika FM. Ya, baru saja ada dengar laporan dari Kirana Nisa, LPPL Mardika Kota Blitar. Jumlah pemudik menyentuh angka 1.000 lebih. Polres Blitar Kota rapatkan jajaran polsek untuk lakukan pemantauan di wilayah. Dari Kota Blitar, kita bergeser menuju ke Kabupaten Blitar untuk berjumpa dengan reporter dari LPPL Persada Kabupaten Blitar. Nanti ada Risma Erina dan Elvos Usman. Kita ke Risma Erina terlebih dahulu. Risma, bawa kabar masa karantina sudah selesai, Bupati Blitar lepas warga karantina COVID-19 dan beri bantuan paket sembako. Risma. Pemerintah Kabupaten Blitar melepas 11 orang yang sudah selesai menjalani masa karantina tingkat wilayah selama 14 hari di salah satu rumah warga desa Karangsono, Kecamatan Karangsono pada hari ini. Sebelumnya ke-11 orang itu pernah melakukan perjalanan dari daerah zona merah corona. Maka sesuai anjuran protokol kesehatan harus dikarantina terlebih dahulu. Dalam kesempatannya, Bupati Blitar, Dr. Andes Hajirianto MM memberikan apresiasi kepada seluruh petugas gugus tugas percepatan penanggulangan virus corona, dinas terkait serta masyarakat di mana mereka sudah bekerja secara profesional dalam melakukan pengawasan dan memberikan bantuan konsumsi selama masa karantina. Bupati juga memastikan berdasarkan hasil tes dari tim kesehatan, seluruh warga karantina dinyatakan negatif COVID-19. Untuk itu, Bupati berpesan kepada seluruh masyarakat agar tidak mempermasalahkan dan berpikir buruk bagi warga yang pernah dikarantina. Bupati berharap penyediaan tempat karantina wilayah seperti ini bisa menjadi percontohan bagi seluruh desa yang ada di Kabupaten Blitar, manakala diketahui ada pemudik maupun pendatang dari pandemi corona. Saya Risma Erina, LPPL Radio Persada FM Kabupaten Blitar. Risma Erina, LPPL Persada Kabupaten Blitar bawa kabar masa karantina sudah selesai, Bupati Blitar lepas warga karantina COVID-19 dan beri bantuan paket sembako. Masih bersama sahabat-sahabat dari LPPL Persada Kabupaten Blitar, kali ini bersama reporter Elvos Usman. Digelar pekan depan, Musrenbang tingkat Kabupaten Blitar dilakukan melalui telekonferensi. Silakan Elvos. Musyawarah Perencanaan Pembangunan atau Musrenbang tingkat kabupaten di Kabupaten Blitar akhirnya terjadwal kembali setelah sebelumnya direncanakan pada akhir Maret 2020 lalu tertunda karena wabah virus corona. Kepala Bapeda Kabupaten Blitar, Suwandito mengatakan Musrenbang tingkat kabupaten rencananya dilakukan pada pekan depan atau 14 April 2020. Sesuai instruksi dari pemerintah pusat, untuk tidak menimbulkan kerumunan massa, maka Musrenbang kali ini akan dilakukan melalui telekonferensi. Tidak hanya jajaran Pemkab Blitar, mulai dari OPD hingga tingkat kecamatan dan desa, narasumber juga akan menggunakan telekonferensi pada Musrenbang kali ini. Menurutnya, untuk melakukan telekonferensi tidak membutuhkan alat yang sulit didapat, sehingga diyakini semua bisa memanfaatkan teknologi yang saat ini ada. Suwandito berharap Musrenbang yang direncanakan hanya digelar selama sehari itu bisa berjalan lancar dan menghasilkan kesimpulan terbaik untuk RKPD tahun 2021 mendatang. Elvos Usman, Radio Persada FM Blitar. Elvos Usman, LPPL Persada Kabupaten Blitar bawa kabar digelar pekan depan Musrenbang tingkat Kabupaten Blitar
dilakukan melalui telekonferensi. Sahabat mendengar di mana saja Anda berada, masih bersama di program Jatim News Today untuk update kasus COVID-19 di berbagai kabupaten kota di Jawa Timur. Anda bisa ikuti siaran program Jatim News Today ini untuk update COVID-19 di LPPL Suara Sidoarjo, LPPL Ralita Pamekasan, LPPL Suara Gresik, LPPL Prada Suara Tuban, LPPL Mardika Kota Blitar, dan juga LPPL Persada Kabupaten Blitar. Sekarang kita ke Pamekasan. Ada reporter Arifin dari LPPL Ralita Pamekasan. Dampak COVID-19, 150 Pamekasan terdampak kebijakan lockdown di Malaysia. Kades Bajang lapor ke pemerintah pusat. Silakan Arifin. Ya kerabat, sebanyak 150 orang warga desa Beceng, Kecamatan Pakong, Kabupaten Pamekasan yang bekerja di Malaysia terdampak kebijakan lockdown sehingga mereka tidak bisa bekerja. Kepala Desa Baceng, Muhammad Mokri menjelaskan, semua yang terdampak tersebut telah dilaporkan melalui surat terbuka kepada pemerintah pusat melalui kementerian terkait dan DPR RI Komisi 9 guna mendapatkan bantuan sembako untuk kebutuhan sehari-harinya. Menurut Mokri, pemerintah pusat telah merespon positif dengan cara memberikan bantuan logistik secara bertahap, termasuk kepada warga Baceng yang terdampak kebijakan lockdown. Bahkan melalui Kedutaan Besar Republik Indonesia saat ini telah diwacanakan kepulangan dan karantina bagi mereka. Yang dari Baceng sendiri hanya sekitar kurang lebih 150 orang. Ya, tidak bisa kerja. Mereka itu di Malaysia tidak bisa kerja. Keluar juga tidak bisa. Keluar itu kena sanksi, tahan dan denda uang. Alhamdulillah ada respon positif. Alhamdulillah pengajuan kami melalui surat terbuka juga, dan kita melalui email Kemenlu dan Kemenakertan dan juga KBRI yang ada di Penang dan juga di Johor dan Kuala Lumpur itu sudah ada tanggapan dan mereka sudah bertahap bantuan logistik itu, baik logistik sandang pangan dan juga obat-obatan. Tak hanya itu kerabat, mantan wartawan televisi lokal di Madura ini telah mengambil langkah untuk mengajukan bantuan kepada Bupati Pamekasan untuk penanganan kepada warganya yang ada di Malaysia. Menurutnya, Bupati masih akan membahas di APBD Perubahan. Dari Relita FM Pamekasan, Arifin melaporkan. Itu tadi laporan dari reporter Arifin, LPPL Ralita Pamekasan. Dampak COVID-19, 150 warga Pamekasan terdampak kebijakan lockdown di Malaysia. Kades Bajang lapor ke pemerintah pusat. Terakhir kita ada peluang untuk bertemu dengan reporter dari LPPL Prada Suara Tuban. Ada Kolilul Aris yang bawa kabar. Difabel Tuban juga merasakan dampak COVID-19. Silakan Kolilul Aris. Munculnya wabah virus corona yang diiringi oleh instruksi pemerintah juga pembatasan aktivitas masyarakat di luar rumah juga turut berdampak pada faktor ekonomi para penyandang disabilitas. Para difabel Tuban yang setiap bulan penghasilan mereka masih jauh di bawah standar satuan harga itu terus berkurang karena dampak dari penyebaran COVID-19 yang semakin masif setiap hari. Tidak hanya dampak ekonomi saja yang mereka rasakan hingga saat ini, bahkan mobilitas mereka juga sangat terbatas karena adanya peraturan physical distancing yang mulai diterapkan dalam beberapa minggu terakhir. Ketua Orbit Vira Fitriasa dikonfirmasi mengatakan dengan adanya kondisi yang sangat darurat seperti sekarang tentu saja sangat berdampak pada para difabel. Namun hal tersebut tidak menjadikan sebuah hambatan bagi mereka terus beraktivitas. Meskipun secara ekonomi penghasilannya akan berkurang, tapi para difabel tetap patuh pada instruksi pemerintah. Mereka juga berharap wabah COVID-19 ini bisa segera berakhir dan dapat beraktivitas seperti semula. Kalau dari penghasilan sih sudah pasti terdampak, Mas. Karena seperti kita ketahui non-difabel pun juga terdampak, apalagi difabel yang notabene sebelum ada wabah corona ini penghasilan mereka kan juga mohon maaf masih di bawah UMK atau UMR seperti itu. Apalagi dengan adanya wabah ini tentu mereka juga harus berputar otak lah gimana caranya supaya dapat tetap bisa mengais rezeki seperti itu. Kholaris Pradia Suara untuk Jatim News Today. Ya sahabat, itu tadi laporan dari Kolilul Aris, LPPL Prada Suara Tuban. Difabel Tuban juga merasakan dampak COVID-19. Sahabat pendengar di mana saja Anda berada, 8 reporter sudah hadir untuk memberikan informasinya di program Jatim News Today.
Siaran khusus update COVID-19 Anda bisa ikuti program Jatim News Today setiap Senin sampai dengan Jumat mulai jam 11:05 waktu Indonesia Barat. Saya Panjiarto yang bertugas di studio ditemani oleh Erwan Baskoro menyampaikan terima kasih, selamat siang, dan tetap sehat. Wassalamualaikum. Perkembangan penanganan COVID-19 untuk wilayah regional Jawa Timur sudah sahabat simak dalam update COVID-19. Update COVID-19 bisa sahabat simak Senin sampai Sabtu jam 11 siang. Persembahan dari Asosiasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jawa Timur.